Ini Allah memberi aturan setiap berita mesti jujur. Dia datang dengan berita yang tidak jujur misal, atau meragukan bagi Anda. Itu kata Quran nggak boleh diambil. Beredarnya berita bohong atau hoax memunculkan kekhawatiran di setiap kalangan. Beredar video yang memperlihatkan detik-detik gempa berlangsung dengan narasi gempa bumi magnitudo 10,3. Beredar kembali video telur palsu berdurasi 2 menit 38 detik. Polri, Cybercrime, Bareskrim akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang menyebar ujaran kebencian di medsos. Siapa saja yang menyebarkan hoax itu, dari mana saja, ya harus diproses. Sebab itu menimbulkan kegaduhan. Ya, jadi memang hoax itu sangat berbahaya. Kalau kita lihat tadi, cuplikan, banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia, dan tadi masih contoh kecilnya saja. Hoax itu memang sangat berbahaya, teman-teman. Hoax itu berbahaya. Berbahaya. Jadi kita sebagai umat muslim harus bisa mencegah bagaimana caranya penyebaran hoax. Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan apa kata Pak Ustadz yang satu ini. Ya, informasi dunia saja kata Quran, kalau belum jelas akurat informasinya, jangan kita telan bulat-bulat, apalagi kita sampaikan lagi pada orang lain. Itu keliru. Kalau ada seorang datang membawa berita tidak meyakinkan, fasik itu keluar dari ketentuan yang wajar. Jadi orang-orang yang mudah menerima informasi dan tidak ingin menyaring pada apa yang meragukan, itu menunjukkan imannya bermasalah di situ. Nah, dengar tuh kata Pak Ustadz, menyebar hoak, menyebar yang tidak pasti itu adalah bentuk tanda keimanan yang turun. Makanya saya ada 4 tips bagaimana caranya mencegah penyebaran hoak. Yang pertama adalah dengan cara tabayun atau memastikan kembali apakah berita itu memang benar adanya atau meragukan. Kalau ragu, tidak usah disebar. Tidak usah disebar. Tidak usah disebar. Oke. Yang kedua adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya menahan diri. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari manapun itu, jika belum jelas, ditahan dulu. Ditahan dulu dirinya itu, ditahan dulu sebelum disebar. Dengan begitu, dengan tidak tergesa-gesa, kita bisa memastikan dulu kebenarannya dan mencegah penyebaran hoaks. Begitu, boleh tergesa-gesa. Lakukan tawakuf. Yang ketiga adalah menjauhi prasangka buruk. Dengan kita memiliki prasangka buruk, itu bisa menyebar hoak. Ketika kita suuzon dengan orang, tiba-tiba ingin ngomong saja, itu jadinya prasangka buruk, menyebarkan apa yang belum tentu benar. Itu tidak boleh. Jadi kita harus husnuzon, harus memastikan dulu kebenarannya. Itu yang paling penting. Selanjutnya, yang keempat, ikro, bacalah atau membaca. Kita kalau pengen mencegah hoak, dibaca dulu. Jangan baru judulnya aja udah kelihatan aneh, udah kelihatan, wah ini viral nih, langsung disebar. Alhasil hoak di mana-mana. Jadi kita harus ikro, bacalah. Oke. Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, punya sifat-sifat terpuji yang harus kita contoh, kita teladani. Ada 4. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik, jujur. Sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus jujur bahwa ini memang infonya benar. Yang kedua, tablik atau menyampaikan. Menyampaikan adalah info yang memang benar-benar dipercaya, diteliti dulu kebenarannya. Apakah memang seperti itu adanya. Yang ketiga adalah amanah. Ketika kita diberi tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, mencegah hoaks, dan tentu, saya ulangi lagi, memastikan kebenarannya. Oke. Dan yang terakhir adalah cerdas. Ciri-ciri orang beriman adalah cerdas. Cerdas dalam hal ini maksudnya adalah kritis, memahami terlebih dahulu, memastikan
Jadi kita bisa mencegah penyebaran nilai-nilai keislaman dan yang ada dalam Rasulullah bisa kita gunakan untuk mencegah hoax dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita pahami bahwa hoax itu sangat berbahaya karena dapat memecah belah bangsa. Apalagi di era-era seperti ini, menuju tahun-tahun politik, sangat-sangat rentan tersebar hoax untuk memecah belah bangsa. Sangat berbahaya. Sebagai mahasiswa, sebagai umat muslim, kita bisa mengawali dari diri sendiri. Sebelum Bareskrim dan cybercrime, kita bisa mengawal dari diri sendiri untuk mencegah hoax. Itu sebagai antropolog muslim, dan saya calon antropolog muslim juga, calon antropolog, kita bisa mencegah juga penyebaran hoax dengan cara yang pertama, seorang antropolog muslim bisa melakukan penelitian terkait masyarakat-masyarakat yang rentan akan penyebaran hoax, masyarakat yang dengan minat budaya yang rendah, dengan cara memanfaatkan teknologi yang salah. Antropolog bisa terjun ke lapangan untuk memahami masyarakat mana yang seperti itu dan bisa melihat penyebabnya seperti apa dan menemukan solusi yang sesuai. Kedua, antropolog bisa bekerja sama dengan institusi seperti sekolah, lalu lembaga swadaya masyarakat, maupun media massa untuk mencegah penyebaran hoaks. Ketiga, antropolog sangat bisa untuk terlibat dalam kampanye ataupun menyebarkan bagaimana caranya mencegah hoaks. Seperti yang apa yang sedang saya lakukan ini adalah salah satu peran antropolog untuk mencegah hoaks. Pada intinya, antropolog itu perannya memang untuk memahami masyarakat secara mendalam, dan dengan cara berpikir yang kritis, kita bisa tahu masyarakat itu seperti apa, sehingga kita bisa lebih dahulu mencegah penyebaran hoax. Nah, salah satu antropolog muslim yang meneliti pada bidang agama dan juga media adalah salah satunya dosen Universitas Pajajaran, yaitu Bu Ismi Humairah. Ini adalah fotonya. Beliau aktif dalam meneliti berbagai kajian agama. Misalnya salah satu penelitiannya adalah tentang ayo menikah muda, mediatisasi ajaran Islam di media sosial. Di situ beliau mengkaji bahwa media sosial itu sangat berperan dalam kehidupan agama kita. Adanya seruan menikah muda, banyak yang menikah muda. Apalagi kalau hoax, pasti orang-orang itu rentan sekali terkena hoax. Maka kita, bagi antropolog muslim, harus bisa mencegah itu dengan cara dimulai dari diri kita sendiri, dan berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan juga sifat terpuji Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih.